Indonesia dikenal memiliki banyak sekali keragaman. Salah satu kelebihannya adalah banyaknya sekali jajanan, ya, dengan berbagai banyak suku, banyak budaya Indonesia punya. Salah satu keunggulannya ini banyaknya jajanan. Iya, karena juga di Indonesia itu banyak sekali pengkolan. Kenapa itu? Setiap pengkolan ada tukang dagang. Oh iya. Itu udah pasti. Berikut kita berikan beberapa jajanan ala Tuna Show. Ini dia. Kembali lagi bersama saya di Tonight Kuliner. Dan jalan-jalan kali ini kita ada di kota Malang. Kota yang sangat kasihan, yaitu kota Malang. Oke, dan apa yang khas dari kota Malang yaitu bakwan Malang. Dan juga kita punya nasi goreng. Oke, sekarang kita mencoba satu-satu. Saya ingin mencoba bakso bakwan Malang. Ya, kuahnya memang agak khas. Asli. Sekarang kita coba tahunya boleh. Ya. Dari teksturnya ini sepertinya bahan-bahan pilihan ya. Sepertinya juga tahunya dari bahan pilihan, tapi belum menemukan apa yang dinamakan manis. Oke, cukup bakwannya ini. Kita akan mencoba nasi goreng spesial yang ada di restoran ini. Dan jangan lupa untuk menurunkan kolesterol Anda dengan air jeruk. Sekarang saya akan mencoba nasi goreng spesial ini. Sebentar. Lada hitamnya memang hitam. Ya, spesial. Dan sekarang ada di sini untuk membunuh rasa pedas itu kita ada es buah-buahan segar yang manis yang akan siap untuk membanjiri tenggorokan Anda. Dan sepertinya sekarang ini kita belum menemukan apa yang saya namakan maknyus. Kalau berbicara mengenai jajanan, pasti kita langsung teringat dengan seseorang yang selalu memberikan rekomendasi terhadap makanan-makanan yang enak dinikmati, ya kan? Jadi kalau misalnya kita menonton acaranya itu kebanyakan orang jadi tergugah untuk memakannya. Apa yang dimakan langsung, maknyus, pengen makan. Maknyus ini, cuma agak kerasanya kaki sapinya agak keras. Mungkin waktu masaknya masih pakai sepatu gitu. Apakah itu terjadi atau tidak? Tapi bicara soal prestasi beliau ternyata telah merambah berbagai jenis bidang pekerjaan yang cukup lama ya. Karena waktu itu awalnya adalah seorang penulis atau di berbagai media, ada Kompas, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Tempo, Mutiara, Asian Wall Street Journal, macam-macam. Sampai kemudian tahun 84 sampai 87 menjadi redaktur kepala majalah SWA. Tahun 1994 menjadi pengusaha dan menjabat sebagai Presiden Ocean Beauty International, sebuah perusahaan makanan laut yang berbasis di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Kemudian 98-99 menjadi konsultan untuk Bank Dunia di Jakarta. Kemudian tahun 2000 ia menjadi direktur eksekutif dari sebuah organisasi pelestarian lingkungan. Luar biasa banyak sekali yang pernah dijabat, makanya tidak heran telah mencicipi banyak jenis makanan. Inilah dia untuk Anda semuanya, Bondan Winarno. Giving me the courage and the strength.
Udah langsung mau beli bir aja. Katanya lebih maknyus di situ. Yang lebih wangi sih biasanya. Ini lebih harmonis kalau saya Oh, lebih harmonis kalau bicara ya. Waduh, kalau bicara soal Bondan kita langsung teringat dengan lagunya kan Bondan. Hah? Apapun yang disaji. Oh, itu Itu benar Frank. Oh, itu artinya. Bukan selalu maknyus untukmu Oh iya, kalau yang itu ya. Nah, sekarang tadi saya udah baca beberapa pengalaman dari Pak Bondan itu udah merambah cukup banyak nih Pak ya. kelihatannya Anda dibohongin deh. Apa? Kelihatannya Anda dibohongin. Dibohongin ya? Iya. Oh iya, mudah-mudahan yang bohong itu masuk surga ya Pak ya. Nah, akhirnya tertarik sekali dengan kuliner Indonesia, alasannya pertama apa? Bapak karena suka makan atau gimana? Sebetulnya itu bukan pertama kali, saya dari dulu memang tertarik pada makanan Awalnya, sejak waktu kecil. kecil awal? Oh, sejak kecil-kecil. kecil saya sudah tertarik pada makanan. Oh gitu. Makanan apa yang pertama kali dicicipi oleh Pak Bondan sampai akhirnya udah saya interest dengan dunia makanan? Makanan ibu saya itu pintar sekali bikin apa aja sebagai orang Jawa Timur, tapi ada satu yang paling saya suka itu lumpia. Lumpia. Jadi khusus untuk lumpianya Ibu Pak Bondan? Iya. Bukan restoran kayak ibunya Pak? Enggak. Sudah meninggal, sudah almarhum. Oh sudah almarhum. Nah dari situ kemudian merambah dunia wartawan sampai akhirnya berkutat di bidang kuliner. Ini kemudian juga banyak sekali yang kalau udah datengin Pak Bondan itu di restoran fotonya dipajang. Jadi udah seperti kayak ada sertifikat resmi dari Pak Bondan itu ibaratnya ya. Boleh tahu sudah berapa restoran Pak yang datengin? Wah banyak sekali ya. Heeh. Kalau dihitung-hitung ini sudah memasuki tahun ke-9. Sudah kurang lebih ada 1000 episode ya, karena ada 2 tahun itu yang istilahnya itu stripping ya, tiap hari ada. Jadi katakanlah satu episode itu ada 5 restoran, sudah 1000 episode, berarti sudah ada sekitar 5.000 warung dan restoran. 5.000 warung dan restoran. Iya. Oh Bondan begitu. sendiri kalau sebelum menjadi seorang presenter untuk program acara kuliner, itu sebelumnya kalau misalnya lagi bepergian, seneng memang kuliner nggak sih untuk coba-coba tempat yang baru gitu? Selalu. Selalu. Nah. Yang pertama dilihat apakah, kan yang pertama kali kita lihat ke tempat baru adalah visual dulu gitu. Iya, Hal iya. pertama apa yang paling, oh yaudah masuk ke sini, itu apa yang bikin tertarik? Saya sih random aja ya. Random. Random dan kadang-kadang ya intuisi saya jalan juga ya. Karena dari dulu mencari tempat makan yang cocok itu sulit untuk bertanya pada orang. Supir taksi pun nggak tahu. Tanya concierge hotel pun, apalagi di Indonesia, jarang sekali yang tahu. Jadi ya lebih baik kita jalan, menyusuri jalanan gitu, Pilih. dan melihat apa yang ditawarkan, apa yang dimakan oleh orang lain. Kadang-kadang kalau kita lihat yang dimakan orang lain kan Iya. pengen, ini saya juga mau coba. Iya, iya. Yang paling enak pernah dicipin Pak Bondan selain masakan ibu tadi? Itu banyak sekali ya, banyak sekali. Karena sebetulnya kemanapun kita pergi, kita selalu menemukan makanan yang enak. Tapi kalau misalnya ngomongin makanan yang menantang, kalau ke luar negeri juga kan banyak banget makanan-makanan yang ternyata bahaya untuk dimakan, tapi tertarik, pernah nggak gitu ngerasain makanan seperti ikan buntal ya di Jepang kalau salah Saya motongnya sebetulnya gitu. bukan orang yang tergerak atau kepengen yang dinamakan bizarre food itu ya, Bizarre food. atau extreme cuisine gitu, saya nggak pernah pengen. Tapi ada juga beberapa sih yang termasuk kategori itu ya. Misalnya kalau kita pergi ke Tapanuli saja, ada satu makanan yang namanya kidu. Bukan kidu-kidu ya, kalau kidu-kidu itu lain lagi, itu non halal. Kidu itu sebetulnya larva dari pohon sagu ditebang, diambil sagunya tapi dibiarkan begitu, 2-3 minggu lagi keluar larva. Larva itu kayak ulat gemuk-gemuk gitu ya. Oh, yang kayak Itu dimakan di namanya kidu. Papua itu ya Pak? Di Papua juga, orang asmat juga makan itu. Ha-ha. Ya, Itu sejenis belatung gitu ya? itu belatung. Nah sekarang berbicara mengenai cita rasa olahan kuliner yang Ya. dari nasional ternyata juga memiliki mix and match dengan internasional. Banyak yang menjadi apa namanya dipadu-padankan. Yang pertama nih, Apa ini? rendang. Oke. Iya. Ada yang bikin burger tapi Ada. rasa rendang. Sekarang ada juga burger di Indonesia, burger karena menasionalkan rasa, burger itu internasional, sekarang dinasionalkan dengan cara burger rendang. Kalau menurut Bapak Bondan sendiri, apakah cocok makanan ini dipadu-padankan? Nggak salah sih, nggak salah, boleh aja. Boleh aja. Memang ada beberapa, ini istilahnya kan fusion ya. Tapi kadang-kadang fusionnya itu kebablasan menjadi confusion. Malah kita jadi bingung gitu. Dan ini sama dengan wine pairing ya. Bagaimana kita mempair anggur dengan makanan gitu ya. Itu makanan pun bumbunya juga tidak semuanya pair, tidak semuanya cocok. Ya kan?
Jadi kebetulan kalau burger dengan sausnya saus rendang itu masih jalan lah. Masih bisa jalan bareng gitu. Tahu nggak bahwa sebetulnya kalau kita bicara soal rendang, itu cocoknya malah bukan dengan nasi dimakannya. Kan rendang dengan singkong kukus. Itu rasanya lebih enak, lebih match gitu. Baru kebayang ya. Iya. Kita perlu dicoba nih kayaknya nih. Rendang sama singkong Sesuatu yang kukus baru. itu lebih Iya. matching. Saya belum pernah nyobain, Belum tapi coba ya, boleh tapi juga. perlu kita coba ini sih. Apalagi Wah. suami saya orang Padang. Tapi saya rendang kita luar Impossible. biasa karena kalau kita ke negara manapun cari restoran Indonesia, rendang jadi andalan utama Indonesia ya. Iya. Waduh. Ini kayaknya banyak sekali hal yang tentunya baru kita tahu mengenai ini baru makanan aja nih ya. Tadi ngomongin rendang aja panjang kan? Rendang aja lumayan yang belum kita tahu ya. Nah, sebenarnya kelebihan kuliner Indonesia dibanding kuliner internasional itu apa? Kuliner Indonesia kelebihannya itu kaya sekali. Itu hampir sama dengan kuliner Cina ya, Tionghoa. Itu kan mereka masing-masing provinsi makanannya beda. Makanan Sichuan lain dengan masakan Hunan. Nah, masakan Indonesia juga begitu. Makanan Padang, karena itu nggak ada kan makanan Indonesia sebetulnya. Yang ada itu adalah satu conglomeration dari berbagai makanan-makanan daerah. Dan bahkan kalau kita lihat beberapa daerah tertentu, itu sangat kaya makanan Padang. Kalau kita bilang makanan Minang, itu terroir sekali. Maksudnya makanan Padang beda dengan makanan Bukit Tinggi. Bukit Tinggi desa pinggirannya ada kapau kan, Kapau. makanannya lain lagi. Oh, kapau itu beda apa? Karena itu disebutnya masakan kapau gitu. Nasi kapau, nasi Padang Iya. beda ya? Kita menyamaratakan aja itu, pokoknya itu Padang aja semuanya gitu ya. Persis, atau Minang gitu kan. Padahal sebetulnya enggak. Katakanlah orang Padang yang di pinggir laut gitu ya, orang Painan, orang Pariaman, itu beda sekali dengan yang di gunung, dengan batu sangkar, payakumbuh. Jenis makanannya beda, cara masaknya pun beda. Oh iya. Ini baru satu tempat loh. Kalau gitu sekarang kita akan berikan sedikit info hidden heaven yang ada di Indonesia. Silakan, Hesti. Yang pertama, hidden heaven-nya bukan hanya tempatnya, tapi kuliner yang disajikan. Yang pertama yaitu Bakmi Kadin Yogyakarta. Terletak di Jalan Bintaran Kulon, Yogyakarta. Terkenal dengan bakmi Jawanya yang dimasak dengan anglo. Dan ketika sudah jadi, ada campuran telur bebek yang gurih dan juga suiran ayam kampung. Nah, Yogyakarta sendiri memiliki berbagai macam tempat wisata yang juga sangat indah dan nggak rugi untuk dilewatkan. Misalnya seperti Gua Pindo, Wonosari, dan juga Pantai Pok Tunggal di Gunung Kidul. Bakmi Gimana Kadin. Pak kalau Bakmi Kadin? Bakmi Kadin itu istimewa. Berikutnya. Nah ini ya, tinutuan atau bubur Manado. Untuk Ya. perlengkapan bubur tinutuan ini dapat dimakan bersama sambal ikan roa, perkedel, dan ikan cakalang. Perkedel milu, perkedel jagung. Perkedel Beda jagung. dia? Beda. Jadi bukan perkedel kentang. Perkedel kentang nggak dimakan dengan tinutuan. Iya. Perkedel jagung cocoknya. Perkedel jagung ya. Betul. Oh, kita tetap punya burger juga ya. Ya, Burgerdel. Namanya burger Milu ya, Milu. milu. Nah, Burgerdel. Ada Nah, juga terus, nih, kalau kita menuju ke daerah timur. Ya. Papeda kuah kuning Papua. Ini papeda Nah. saya pernah cobain teman saya, aduh rasanya masih agak rawa, aneh-aneh dikit gimana gitu ya. Ini adalah salah satu kuliner khas Papua dan Maluku. Kuliner ini terbuat dari batang pohon sagu yang dibelah dan dimasak dalam waktu yang lama. Papeda ini akan terasa lebih enak apabila dicampur dengan kuah ikan kuning. Ya. Nah, kalau Papua sendiri sudah terkenal dengan wisata baharinya, Ya. pantai-pantainya. Di sana tuh salah satu destination di dunia untuk bisa nyampe ke sana. Nah, kalau papeda udah langsung bisa mencicipi, Pak? Pernah? Bisa, saya suka. Saya kebetulan diangkat anak sama orang Ambon, jadinya biasalah makan papeda dan kuah asam. Tapi sebenarnya memang ini lidah. merupakan satu bukti bahwa kalau kita mau mencicipi makanan Indonesia itu mau setiap sentinya aja ada perbedaan dan juga kekhasan tersendiri. Iya. Nah, sebenarnya untuk membuat bahwa makanan ini bisa menjadi sesuatu yang dikenal luas, itu kita Indonesia itu mesti apa, Pak? Mesti begini, harus menciptakan hype. Heeh. Hype itu kalau bahasa sekarang lebay. Iya. Kita harus, semua makanan itu harus diceritakan secara lebay. Jadi semuanya itu harus diceritakan dari angle positifnya dan kadang-kadang perlu dilebihkan. Contoh Supaya orang tertarik aja. yang sukses dengan dilebihkan apa? Contohnya ya, saya itu pernah di Jogja, suatu warung yang sangat sederhana. Waktu itu makanannya, sajiannya itu adalah terancam. Terancam itu bukan terancam bahaya ya, tapi sayuran mentah yang dirajang halus terus diurap dengan sambal urap juga. Saya bilang ini maknyus. Semua orang bingung, sayur kok maknyus? Ya untuk saya, untuk lidah saya, dia memberikan satu kejutan rasa yang indah sekali. Jadi saya bilang maknyus.
Nah, saya mulai cerita kemana-mana. Sekarang semua orang mencari tempat itu. Mangut lele Yuis Imogiri carinya adalah itu loh yang Maknyus bilangnya Pak Bondan itu. Rancam. Luar biasa. Kayaknya kalau kita ngomongin makanan dengan Pak Bondan itu nggak akan ada habisnya. Nggak cukup kalau cuma satu segmen aja Iya, sebenarnya. kita harapkan lah kayak misalnya sambal terasi terkenal sampai ke Perancis lah. Iya. Orang nyari nggak kayak burger lah, nyarinya kayak gitu. Dan ini membuktikan bahwa acara yang sudah berjalan 10 tahun itu adalah benar-benar dibawakan oleh seorang yang expert di bidangnya. Sama halnya dengan apapun juga. Kalau Anda sangat menguasai bidang tersebut, Anda akan menjadi sangat luar biasa bidang tersebut. Tepuk tangan sekali buat Pak Bondan Winarno. Kita akan undang sekali lagi. Saya juga mau tanya-tanya banyak sebenarnya nih. Nah, sekarang ini juga selain Pak Bondan juga akan ada seorang tamu juga yang punya kepedulian sangat luar biasa dengan Indonesia. Tapi yang anehnya dia adalah sebenarnya bukan orang Indonesia. Jangan kemana-mana, hanya di sini di Tonight Show.